Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Nicholas Diego. Buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini atau yang baru nemuin channel gua ini, perkenalkan, gua asli Indonesia. Gua dari Bandung dan sekarang gua tinggal dan menetap di Ishigaki Island di Jepang. Oke, di kesempatan kali ini gua mau share sedikit tentang salah satu hobi dan salah satu pekerjaan gue sekarang ini. Kebetulan gue ada usaha buat buka diving shop di sini, di Jepang, di Ishigaki Island. Jadi ya kalau lu berhubungan sama diving, sama laut, sama air, dan kebetulan juga terkadang gue ngambil foto di bawah air atau ngambil video di bawah air. Dan kadang juga gue ngirim-ngirim video atau foto-foto gue ke majalah. Itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran soal underwater photography atau underwater videography, gue mau ngejelasin sedikit ya tentang peralatannya. Oke, kita mulai sekarang. Buat gua, kameranya itu Olympus. Ini Olympus TG6. Oke, ini kalau lu bisa lihat bentuknya, ini compact kamera ya. Jadi gua ada beberapa kamera. Cuman buat yang di vlog kali ini, gua mau ngejelasin soal ini aja. Olympus TG6. Jadi kenapa gua suka sama ini kamera, oke? Yang pertama, ini kamera kecil-kecil cabai rawit, bro. Jadi kalau misalnya soal harga, itu sekitaran buat di Jepang ya. Di Jepang itu sekitaran 90 ribuan, 90 sampai 100 ribuan. Oke? Jadi sekitaran kalau kurs sekarang mungkin 12 jutaan kali ya. Tapi ini harganya buat kamera dan housingnya. Oke. Buat kamera Olympus ini sendiri, kalau misalnya cuman kamera gini doang, ini udah bisa waterproof 14 meter. Udah gue coba juga beberapa kali di vlog-vlog gue yang pokoknya yang ada bawah air, yang snorkeling bawah airnya itu gue pakai ini. Dan ini cuma bisa bisa sampai 14 meter. Jadi kalau misalnya lu cuma berenang-berenang, snorkeling, nggak perlu khawatir. Jadi lu nggak usah pakai ini, oke? Dan misalnya lu diving nih ya, diving terus bawa-bawa ini, gue saranin pakai ini. Ini housingnya. Housingnya ini dengan lu pakai ini, lu bisa masuk terus ke kedalaman sekitaran 45 meteran pakai ini, oke? Nah, kenapa gue milih kamera ini? Yang pertama, dari segi harga ya. Jadi ini kalau buat gue, menurut gue value for money-nya dapet banget. Dari segi harga, terus kemampuannya. Jadi kalau mau buat cuman point and shoot, terkadang gue bawa ini juga buat kalau kerja ya. Kalau kerja, karena ini simple. Jadi point and shoot, point and shoot. Itu paling simple pakai ini. Oke? Terus di kamera ini juga udah ada underwater mode, which is yang udah ada settingannya. Udah ada settingan dari sananya buat di bawah air. Jadi lu nggak perlu pasang-pasang kayak red filter kayak kalau misalnya lu pakai GoPro gitu. Terus yang paling the best dari ini, ini macro capacity-nya. Jadi macro mode-nya ini itu juara di kamera ini. Oke? Nanti gua tunjukin di video di terakhir-terakhirnya, gua tunjukin hasil-hasil foto makro, hasil foto wide angle, sama satu lagi mungkin videonya juga. Oke? Jadi ini bodinya, ini kameranya. Oke? Ini housingnya ini udah, kalau gue beli sih sepaket. Oke, yang kayak gue bilang ini mungkin 100 ribuan deh. Itu 12 jutaan kalau dirupiahin. Ini kamera sama housing. Ini housing dari Olympus. Terus ada juga aluminium housing kayak Nauticam, harganya menyedihkan.
Jadi nggak akan gue bahas di sini. Oke? Terus kalau mau buat underwater fotografi, apalagi yang harus dibawa? Jadi sebenarnya kalau buat yang masih awal-awal ya, kayak buat cuman ngambil-ngambil foto, mungkin buat diving atau buat snorkeling, kalau menurut gua gini doang udah cukup. Gini aja, udah cukup. Beberapa foto pun makro, gue ngambil cuman kayak gini doang, cuman kamera sama housing, that's it. Oke? Tapi kalau misalnya lu mau lebih jauh lagi, mau lebih mendalami lagi soal underwater photography, dan gue sarankan lu bisa pakai ini. Ini namanya strobe flash, oke? Lampu blitz, oke? Strobe ini gue pakai keluaran Inon dan harganya itu sekitaran 75 ribuan. 75 ribuan tuh berapa ya? Satunya. Jadi gue dua ini tuh 150 ribu yen. Jadi sekitaran 17 jutaan buat strobe-nya ini. Oke? Gue beli strobe ini Inon. Kalau menurut gue Inon ini udah yang oke lah ya. Jadi gue nggak mau ngasal kayak beli cari yang murah, tapi banyak trouble-nya. Oke? Ini strobe gue pakai juga di kamera DSLR gue. Kalau emang gue bener-bener niat buat ngambil foto atau ngambil video. Itu. Jadi ini bisa interchangeable. Lo bisa pakai TG, lo bisa pakai yang DSLR juga. Itu. Terus abis itu, karena lo butuh buat pegangan, ini handle-nya. Oke? Ini handle-nya. Kalau yang penasaran ini apaan? Jadi ini kan semuanya berat guys. Besi, aluminium ya. Semuanya berat. Jadi kalau lu masuk air, ya bener-bener berat, ketarik ke bawah. Itu. Jadi ini buat bikin jadi bener-bener neutral buoyant atau kayak ngambang di dalam air. Itu lu pakai ini. Oke? Buat tray-nya sendiri, gua beli itu sekitaran 12 ribuan, 12 ribu, 10, antara 10 sampai 12 ribu yen. Itu jadi 1,5 juta lah ya buat ininya. Nah ininya dua ini gue beli sekitaran 10 ribu yenan lah, 10 ribu yen satu. Jadi dua sekitaran 20 ribu yen. Oke? Nah ini cara buat naruhnya gimana? Cuman ini lo masukin gini doang. Ada skrunya. Taruh dan beres. Oke, habis itu lu kalau mau pasang strobe-nya atau flash-nya, ini dia. Nah, kebetulan kalau buat kayak kamera kayak gini, ini kan ada internal flash-nya. Nah, supaya ini bisa nyala dua-duanya, ini ada yang namanya slave. Ini pakai fiber optic cable. Jadi lu taruh sini aja, lu klipin di sini. Nah, jadi pas flashnya nyala, pop, fiber optic cable-nya nyala dan nge-trigger ini dua. Oke? Terus, kalau kayak gini doang, kan di bawah air itu sudutnya kurang terlalu lebar. Sedangkan kalau kayak kita mau ngambil foto kayak manta ray, kayak parimanta atau ikan hiu, atau mungkin ada koral bagus, kadang kurang oke kalau cuman kayak gini. Makanya gue ada yang namanya ini fish eye lens, wide angle fish eye lens. Ini keluaran Inon. Gue beli sekitaran 50-60 ribuan. Itu 7 juta 8 jutaan lensanya ini. Oke? Jadi sebenarnya kenapa gue suka, satu lagi yang gue bilang kayak tadi, kenapa gue suka kamera ini. Jadi misalnya gue mau ngambil makro nih. Gue mau ngambil makro, yang gue lakuin simple, cuman kayak gini doang. Oke, ambil fotonya, udah. Tapi misalnya di bawah air dan tiba-tiba lu ketemu misalnya ikan gede dan lu mau ngambil foto ikan gedenya, lu tinggal attach ini doang, cuman diputer kayak gini.
kayak gini doang. Nah, itu makanya salah satu kelebihannya Olympus TG ini itu lensanya ini lu bisa lu bisa pasang lepasnya itu di bawah air. Oke? Bedanya sama kamera DSLR, karena DSLR itu lensanya misah sama body. Jadi kalau misalnya lu mau pasang wide angle lens, ya sepanjang diving lu cuma wide angle lens. Itu tiba-tiba lu mau ketemu makro, lu nggak bisa ngambil makro. Oke? Jadi terkadang kalau gua bawa kamera 2. Misalnya gue bawa yang DSLR buat wide angle aja, dan TG-nya ini cuman simple, gue taruh di samping. Itu kalau misalnya gue nemu kayak makro itu. Atau beda ceritanya kalau misalnya gue diving emang niatnya buat makro dive. Jadi makro itu yang binatang-binatang kecil, niatnya buat makro dive. Gue bawa yang kalau misalnya DSLR itu gue pasang makro lens itu. Terus kalau misalnya lu mau ngambil video, itu pakai ini. Oke, ini gue beli ini video light. Gue beli satunya itu kalau nggak salah 250.000 yen. Jadi sekitaran 26-27 jutaan. Mahal. Ini mahal, ini menurut gue kalau buat lampu-lampu aksesoris ini yang paling mahal. Itu gue pakai emang kalau misalnya gue buat ini sih, kalau ada kayak klien minta ambilin kayak underwater video buat kayak promotional video, ya gue baru bawa ini itu. Terus aksesoris yang lainnya ini cuma kayak lampu gini, ini Inon juga. Ini gue beli cuman berapa, 12.000 yenan lah, 1,4 1,5, tapi ini tahan lama. Ini gue udah beli udah 2 tahun, nggak rusak-rusak. Tiap hari gue pakai. Ini searchlight. Searchlight itu jadi kadang gue kalau mau nyari binatang-binatang yang kecil-kecil buat ambil fotonya, karena di bawah air itu cahayanya kadang kurang ya. Jadi gue butuh ini, searchlight. Oke? Ini searchlight. Nextnya, ini focus light. Kenapa gue bilang focus light? Ini harusnya ada mountingnya di sini. Itu. Nah, jadi kalau focus light ini lampu nih nyala. Lampu nyala. Tapi nanti kalau misalnya flashnya ini ke-trigger dari strobe-nya ini otomatis mati. Flashnya selesai, udah mati light-nya, flashnya nyala. Ini nyala nih misalnya nih, nyala. Terus, pup, ini mati. Flashnya mati, ini balik nyala lagi. Itu. Jadi cuman buat fokus. Soalnya kalau misalnya penerangan kurang, dalam air fokusnya suka susah. Itu makanya kita butuh focus light. Oke? Menurut gue buat entry level inilah buat underwater fotografi, underwater videografi juga buat entry level. Cuman kalau gue saranin misalnya ada yang mau nyobain underwater fotografi, janganlah beli GoPro. Kalau buat gue pribadi ya, gue juga dulu pakai GoPro, terus nggak kepake juga sih. Itu kalau emang lu niat buat ngambil foto atau video bawah air, ini gue saranin. Karena harganya pun nggak jauh beda sama GoPro yang sekarang. Itu. Kalau buat strobe, oke. Buat misalnya pertama kali lu masuk ke air, kayaknya nggak terlalu butuh strobe dulu. Kalaupun lu butuh, mungkin lu cari yang ada yang entry level juga. Kalau buat yang gue ini bukan entry level, tapi karena gue makainya buat bisa dipakai di kamera yang lain juga, makanya gue pakai ini. Itu buat entry level tuh ada YS01. Itu harganya sekitaran 4 juta 5 jutaan. Itu, dan itu juga udah cukup bagus, dan buat ini juga udah bagus. Terus wide angle lens gue saranin sih kalau lu seneng diving, dan ini wide angle lens gue saranin juga. Oke? Kalau buat video light enggak, sama sekali enggak gue saranin, karena percuma juga itu, kecuali kalau lu nyari duitnya ya dari kayak gini-gini juga, itu worth it. Tapi kalau misalnya lu cuman buat hobi kayaknya enggak deh. Itu oke. Teman-teman, terima kasih udah nonton, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan di kolom komen kasih pertanyaannya, semoga bisa gue jawab. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, silahkan di like,
dan di subscribe. Oke? Terima kasih semuanya. Bye bye.